Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, jawaban atas permasalahan kita. Terlebih dahulu saya bacakan satu ayat dari Quran surat An-Nisa 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma'asobaka min khasyatin faminallah. Ya, saya ulangi lagi. Ma'asobaka min hasanatin faminallah. Wa ma'asobaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasulah wa kafa billahi syahida. Yang artinya ini di surah An-Nisa ayat 79 Bunda Anda, bahwa kebajikan apapun yang kalian peroleh, yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Jadi kebaikan itu yang kita dapatkan itu semua dari sisi Allah. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, tugas kita itu adalah beramal, bekerja, ya, berbuat yang baik, kemanfaatan, ya, do the best, ya, bekerja yang terbaik sesuai dengan aturan Allah agar kita mendapat ridho Allah SWT. Ya, kita berikan kemampuan yang terbaik. Ya, kalau kita punya cita-cita misalnya, punya keinginan, punya mimpi, ya, kita niatkan karena Allah SWT, kemudian kita beramal, action ya, setelah berniat, action, beramal, ya, setelah itu kita pasrahkan kepada Allah. Jadi tidak bisa hanya niat kemudian langsung pasrah. Jadi kita lakukan dulu amal terbaik kita. Setelah itu kita tawakal. Ada ikhtiar, ada tawakal. Tawakal adalah ketika kita sudah ikhtiar terbaik. Begitu rekan-rekan sekalian. Nah, kalau kemudian apa yang menjadi keinginan, yang menjadi mimpi kita tidak terwujud, nah disinilah kemudian akan menjadi masalah. Aku sudah bekerja lembur bertahun-tahun, kadang-kadang kaki dibuat tangan, tangan buat kaki, kayak sirkus jadinya kan. Mimpi, cita-cita, doa-doa belum terkabul, akhirnya jadi masalah. Ketika dia nggak ridho, nggak ikhlas, akhirnya jadi masalah, stres, pusing, kan begitu. Nah, maka manusia ini memang secara fitrah dipenuhi banyak masalah gitu. Karena kita akan terbebas dari masalah kalau kita sudah dipanggil oleh Allah SWT. Masalahnya pindah kemana? Ke ahli waris. Ya nggak? Gitu. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah SWT, surat Al-Ankabut ya, firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 2-8. Allah berfirman, ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan amanah, kami telah beriman, kemudian tidak diuji lagi, kemudian mereka tidak diuji lagi? Enggak, teman-teman. Ternyata di ayat berikutnya Allah berfirman, walaqad fatannal ladina min qablihim fala ya'lamannallahu alladina shadaku wala ya'lamannal kadhibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, supaya apa? Allah akan mengetahui orang-orang yang benar sesuai dengan janjinya, dan pasti juga mengetahui orang-orang yang dusta, yang keimanannya hanya bohongan, dusta. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi, yang sering terjadi adalah ketika kita sudah berusaha nggak terkabul, maka disitulah kemudian ada masalah. Padahal tugas kita itu hanya berikhtiar semaksimal mungkin, kemudian kita sempurnakan usaha ikhtiar tersebut, kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Itu disebut tawakal. Dan hasilnya Allah yang menentukan.
maka kita ridho apa enggak. Nah, karena sekalian, apa sih bedanya ridho dan ikhlas? Bunda Dia, apa kira-kira ya? Kita sambil yang lain juga boleh. Ridho sama ikhlas itu apa bedanya? Atau contohnya lah gitu ya. Ayo. Aku ridho ini, nah ini bukan ridho Roma ya. Ridho Roma itu video klipnya ngenes itu, yang apa loh itu sih? Sekarang nggak menarik lagi Ridho Roma. Oh gitu ya. Oh ya, nggak tahu saya. Ya, ngomong-ngomong, apa bedanya ridho sama Roma? Ridho dan ikhlas. Ini misalnya begini, kalau kita sudah bekerja kemudian nggak dibayar, itu ridho apa ikhlas? Ikhlas. Kalau kita melayani suami, ikhlas apa ridho? Ikhlas. Kalau kita melayani suami atau istri dengan baik, itu harus ikhlas apa ridho? Ridho. Ada yang lain nggak? Ayo, ada yang lain nggak? Ini ikhlas sama ridho. Kalau ikhlas sama ridho belum beres, nggak lanjut ini. Ridho. Oke, sekarang gini, saya kasih contoh lagi. Saya sudah bekerja, seharusnya dapat gaji, tapi bosnya kabur. Kita nggak dapat gaji, ridho apa ikhlas? Ikhlas. Ridho. Mulai bingung nih. Wes gini aja, supaya enak. Kalau tas kita dijambret orang, kita harus ridho apa ikhlas? Ikhlas. Nah, kan? Ridho apa ikhlas? Ikhlas. Wes gini. Kita milih dicopet apa mencopet? Malah bingung. Dua-duanya, Ustaz. Dua-duanya. Oke, gini. Teman-teman, ini masih ada yang kurang matching ini gitu. Apa sih bedanya ridho dan ikhlas? Aku ridho, nggak dicintai. Ya. Loh, ketawa. Ini serius, Re. Soalnya ini sebenarnya sering kita ucapkan, tapi nggak tahu apa itu ridho atau ikhlas. Betul nggak? Iya. Pelan-pelan. Ridho itu adalah apa-apa yang kita kerjakan. Makanya amal kita harus ikhlas karena Allah. Jadi kita pelakunya. Jadi kita yang mengerjakan. Berarti kalau saya melayani istri, berarti harus ikhlas. Kalau jenengan ibu-ibu melayani suami, itu ikhlas apa ridho? Loh kan? Ikhlas karena jenengan yang bekerja. Berarti kan karena Allah. Betul nggak? Ikhlas karena Allah Ta'ala. Yes, betul. Nah, kalau jenengan sudah ikhlas karena Allah, terus tiba-tiba suaminya macem-macem, misalnya contoh ini, suami bosan di rumah, kemudian minta, kemudian dia, ini ridho apa ikhlas? Ridho. Tiba-tiba suami, misal ini sih meninggal misalnya, ridho apa ikhlas? Ikhlas. Ridho karena ini di luar kuasa kita, friend. Ini dah benci, Ustaz. Iya, itu berarti nggak ridho. Betul nggak, teman-teman? Jadi sudah jelas ya. Jadi kalau kita dicopet, berarti kita harus ridho. Ikhlas, Ustaz. Oh iya, tapi bahasanya ridho karena itu bukan kita yang lain, orang lain. Artinya kita korbannya. Betul nggak? Iya, betul. Karena kehendak Allah, karena irodat Allah, gitu kan.
Jadi kita harus menerima ikhlas, itu dinamakan ridho. Menerima takdir itu ridho. Gitu. Tapi kalau kita beramal, maka amal kita itu harus ikhlas karena Allah. Oke, clear ya? Nah, itu dulu. Teman-teman, ada 3 rumus ya dalam menghadapi masalah. Ya, bahwa ujian itu meningkatkan kualitas hidup. Ya, itu banyak dalilnya. Ya, meningkatkan kualitas hidup sama dengan kalau anak-anak mau naik kelas ada ujiannya apa enggak? Ada. Berarti kalau ada ujian berarti ada kenaikan ke kelas. Kalau ujian kehidupan dari Allah, maka kualitas kita akan naik. Ya, yang perlu kita pahami bahwa berdasarkan ayat tadi, surah Al-Ankabut tadi, bahwa ujian itu pasti ada. Dan ujian dibikin Allah pertama adalah untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dan yang kedua adalah ujian hanya diberikan kepada yang sanggup. Kenapa ya kok ujian ke aku? Ya karena lo yang sanggup, bukan orang lain. Tapi kok lama nggak selesai diuji lagi. Ya karena yang lain biasanya kalau lama nggak sanggup, nggak lolos. Karena Anda lah yang lolos. Makanya setiap orang ujiannya berbeda-beda, unik teman-teman. Allah yang maha tahu berikan itu karena Allah tahu bahwa kita sanggup. Hanya kita kadang-kadang terlalu underestimated kepada diri kita sendiri atau ciptaan Allah. Atau kita berprasangka buruk dulu kepada Allah SWT, padahal itu adalah ujian yang diberikan kepada orang yang sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus yang ketiga adalah setiap ujian yang sulit, ya, itu biasanya selalu, ya, bukan selalu, pasti. Jika ada ujian yang sulit, ya, dalam masalah yang sulit, maka dia bersanding dengan solusi yang mudah. Jadi setiap masalah itu bersanding dengan solusi. Apa ayatnya? Innamal usri yusra. Bahwasanya ya bersama, bukan setelah, ya, ma'al usri, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Hanya kadang-kadang kita nggak ridho, kadang-kadang itu kita sudah nggak sabar. Betul nggak teman-teman? Saya lanjut lagi. Apa sih apa sih agar kita hidup tenang, hidup damai, bahagia? Kalau masalah nggak mungkin akan selesai. Maksudnya maupun selesai pasti ada masalah lagi yang harus kita pecahkan. Tapi bagaimana supaya kita hidup tenang, tidak stres, tidak sakit hati, tidak hard eating macam. Pertama adalah sabar. Ya. Sabar ada 3. Sabar atas ketaatan. Jadi untuk taat aja harus sabar, teman. Karena banyak godaan loh. Taat itu. Kalau taatnya nggak sabar, ya, nyumbang sini, nyumbang sana, bantu sini, bantu sana, kemudian diposting jadi riya. Itu berarti nggak sabar, betul nggak? Belum lagi mau berbuat baik, ada aja gangguannya. Mau sholat ada yang jemput, ya kan? Mau ngaji, ada aja yang ngajak sini, ngajak sana. Ya harus sabar tentang ketaatan ini. Yang kedua adalah bersabar atas apa? Menjauhi kemaksiatan. Jadi kemaksiatan sekitar kita ini banyak. Itu harus sabar. Kalau enggak kita tergoda akhirnya ikut-ikutan. Akhirnya nyemplung juga gitu kan. Ya, begitu teman-teman. Jadi kita harus bersabar. Ya. Hanya kita misalnya di dalam sebuah komunitas, ya, yang lain misalnya mohon maaf nakal semua gitu, tinggal kita kadang-kadang kita nggak kuat. Tapi kalau kita bersabar, maka kita nggak tergoda untuk berbuat kemaksiatan juga, teman-teman. Dan yang ketiga, jenis sabar yang ketiga adalah sabar karena dapat ujian.
ketika dapat masalah. Yang tadi ada yang pertama sabar karena apa? Ketaatan, kedua adalah menjauhi maksiat, yang ketiga adalah sabar karena mendapat ujian. Itu. Kalau tidak begitu pasti nggak tenang hidupnya. Inilah yang disebut dengan sabar hakiki. Sabar karena ridho Allah, bukan sabar karena selain Allah. Tadi misalnya sabar dan ketaatan. Kalau bukan karena Allah, maka sabarnya karena apa? Karena manusia, karena dipuji dan lain-lain. Ya, makanya disebut dengan kemarin ada yang tanya kan, sabar hakiki itu seperti apa? Yaitu sabar yang tujuannya hanya untuk mencari ridho Allah. Misalnya, istri kan wajib berbakti pada suami. Melayaninya, berbaktinya bukan karena kewajibannya itu, tapi karena ingin mendapat ridho Allah. Itu yang sebetulnya hakiki. Karena apa? Mendapat pahala dari Allah, dapat ridho dari Allah SWT. Sedikit lagi. Yang kedua, rumus kita menjadi tenang adalah mentafakuri apa-apa yang sudah Allah berikan. Ya. Jadi nikmat yang diberikan kita ini kan sudah banyak teman-teman, tapi kita sering fokus kepada masalah. Kalau kita memikirkan nikmat-nikmat yang sudah ada di diri kita, jatuhnya adalah kita bersyukur. Ketika kita bersyukur berarti bertambah apa? Nikmat. Karena terlalu memikirkan apa yang kita inginkan, yang belum ada di kita, ingin mobil, ingin rumah, ingin perhiasan misalnya, sering kita lupa apa-apa yang sudah kita punya. Sehingga apa? Kita jatuhnya tidak bersyukur. Ya, boleh menginginkan sesuatu boleh, tapi tidak boleh kufur nikmat. Saking beratnya memikirkan hidup, kita merasa pesimis dan frustasi. Kalau sifat syukur itu sudah ada pada diri kita, hidup kita tenang. Coba teman-teman misalnya, kalau orang syukur tuh enak, begitu ada nyamuk lewat, nih. Nyamuk kok ning ya, misalnya weng gitu misalnya. Kalau kita ahli syukur ya saya nggak jadi nyamuk. Nyamuk itu susah nyari makanan, mencolok di dinding sebentar, ada cicak, ada tokek, ya harus abang kesana kesini, apalagi banyak nyamuk itu gugur oleh manusia teman-teman. Jadi nyamuk itu mencari rezeki lebih susah daripada manusia. Kalau manusia nggak ada yang ganggu, nyamuk bayangkan baru ngentuk titik set ditewapok plok mati teman-teman, gugur udah dia. Ada yang gugur sebelum mencok, ngomong-ngomong, ada yang gugur setelah mencok, ada yang gugur setengah warak, ada yang gugur setelah warak teman-teman. Masya Allah, untung kita nggak jadi nyamuk. Itu kalau orang bersyukur itu begitu. Lah kita kerja di mana aja boleh loh. Jadi bersyukur itu enak-enak begitu. Jadi apa yang ada itu kita bisa menjadikan hikmah. Gitu teman-teman. Itu kok kayaknya serius banget ya. Kok diem ya? Aku jadi takut ya. Oke, sedikit lagi. Ini menghayati apa mau menerkam aku ini? Aku kaget. Menghayati Ustaz. Oke. Yang ketiga adalah teman-teman, apa sih yang bikin kita luka? Nah, ini. Apa yang bikin kita sakit hati? Apa yang bikin hidup kita tenang? Nah, kenapa saya tanya begini? Karena setiap orang pasti, Ustaz saya nggak tenang, aku kok nggak tenang hidup saya ya, aku kok sakit hati ya, aku kok dendam ya, aku nggak ridho. Apa itu? Apa yang bikin kita menjadi begitu, teman-teman? Kurang bersyukur. Yes, kurang bersyukur. Betul Bunda. Kenapa bisa begitu? Pertama adalah merasa dizolimi biasanya. Contoh tadi misalnya, tiba-tiba dompet kita dicopet, set gitu. Oi, kurang ajar. Nah, mulai kan. Dompet satu-satunya yang aku beli di pasar mana gitu kan, dicuri. Emang nggak ada kerjaan kamu, marah dia. Ya kan nggak ridho kan. Oh namanya mau berangkat ke pasar atau ke toko emas, belum sampai toko sudah dijamret.
Karena apa? Merasa dizolimi, makanya kan ngelawan hati kita. Dompet saya dicolong, diteriak maling gitu. Itu berarti kita nggak ridho. Akhirnya kita sakit, teman-teman. Coba, tapi kalau orang ridho itu begini. Dompetku dicuri ya. Kemudian dia kembali ke diri sendiri, introspeksi diri, Bunda. Oh, karena mungkin aku kurang sedekah ya. Pantes dompetku dicuri. Teman-teman, yang bisa nangis pada Allah itu yang pertama tadi yang merasa dijolimi, teriak-teriak tadi, maling gitu, atau yang merasa introspeksi diri tadi, oh aku kurang sedekah ya Allah, ampuni aku. Yang bisa nangis sama Allah yang mana? Yang kedua. Kalau kita nangis sama Allah, hati kita tenang apa tenang? Tenang walaupun kehilangan. Itulah ciri kita ridho. Berarti kalau selama ini kita itu sakit gitu kan, tidak tenang, dendam, nggak pernah damai hidup kita, bisa jadi karena kita merasa dizolimi sama suami kan bisa. Sudah tak layani, sudah buatin sambal, dibuatin nasi, kok masih aja begitu suamiku. Nah, gitu. Tapi kalau orang bersyukur tuh begini, kalau orang introspeksi diri, jangan-jangan sambelnya kurang enak ya. Atau aku sebagai istri misalnya, jangan marah dulu ya karena saya laki-laki. Jangan-jangan aku sibuk ngurusi diriku sendiri, jangan-jangan ada yang terlantar suamiku. Nah, gitu kan. Bisa jadi begitu loh teman-teman. Sebaliknya suami sama istri juga begitu. Jadi beda, menyikapinya beda. Orang yang ridho nggak ridho itu sudah beda. Pokoknya siapa saja yang merasa dizolimi, aku sudah bantu SMS, aku sudah nelfoni teman-teman, masih juga nggak dikasih terima kasih. Nah, kan merasa dizolimi, nggak tenang hidupnya. Padahal yang nyuruh-nyuruh tadi sudah lupa itu. Sudah bisa tidur nyenyak, justru orang yang merasa dizolimi nggak bisa tidur nyenyak. Aku sudah nyumbang paling banyak lagi di grup itu, kok nggak diumumkan? Zolim itu panitianya. Tenang nggak? Enggak, teman-teman. Itu yang merasa dizolimi. Rekan-rekan sekalian, orang yang tidak bersyukur selalu penuh amarah, dendam dan sakit hati. Yang kedua, orang yang tidak bersyukur tidak bisa menangis di hadapan Allah karena penuh amarah. Orang yang tidak ridho tidak bisa menangis kepada Allah. Bisa menangis tapi tangisan derita. Halo, kok sunyi? Iya, Ustaz. Memahami, Ustaz. Memahami. Ya, betul. Nah, itu tadi merasa apa? Ini kunci teman-teman. Orang yang nggak hidupnya tenang itu merasa pertama tadi merasa dizolimi. Yang kedua adalah dia fokus pada kelebihan atau jasanya sendiri. Pasti nggak tenang. Tak kasih contoh ya. Saya itu dulu yang membiayai. Saya loh dulu yang ngasih, yang nyekolahin dia. Oh, dia itu dulu yatim piatu. Coba kalau nggak ada aku. Dulu dia itu tak temuin pinggir jalan. Kalau nggak, jadi apa teman-teman? Mengunggulkan fokus pada kelebihan atau jasanya sendiri. Halo, bener nggak teman-teman? Akhirnya kan mengklaim kan. Coba kalau nggak Mbak Fitri kemarin nggak saya bantu ya, mungkin dagangnya mungkin gulung tikar. Nah kan sudah sombong, congkak, takabur.
Padahal dia nggak bisa apa-apa kalau Allah nggak mengizinkan. Kalaupun kita bantu orang lain, menyantuni anak yatim, kalau Allah nggak ngasih rezeki pada kita, nggak bisa juga saya bisa memberikan rezeki itu kepada orang lain. Jadi yang pertama apa teman-teman? Fokus pada kelebihan dan jasa yang kita lakukan. Yang pertama tadi, merasa dizolimi. Ya, nggak diakui sebagai ujian ya gitu. Kalau ujian kemudian kita hari itu selesai sebetulnya. Terus yang ketiga teman-teman, apa? Merasa sudah segalanya. Padahal saya sudah semuanya aku lakukan, sudah berdoa, sudah sholat, sudah sedekah. Kurang apa baiknya aku? Aku sudah kasih makan, aku yang bekerja, aku yang merawat. Ya Allah, kok aku nggak direken ya, disapa apa, disenyumi apa? Enggak. Justru adik-adikku, justru saudaraku yang dibaikin. Padahal semua aku yang melakukannya. Apa yang ketiga teman-teman? Merasa semua sudah dilakukan. Merasa sudah segalanya. Siang malam sudah aku berdoa, tapi. Padahal saya sudah sholat, tapi. Itu teman-teman. Jadi rumusnya adalah pertama fokus pada nikmat yang telah diberikan kepada kita. Yang kedua sabar dan syukur dengan sabar yang hakiki. Kemudian yang ketiga adalah muhasabah diri supaya tahu kelemahan kita di mana.